Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Ramdalia Fani Kustaji, STRTMAB. Kami dari kelompok 2 Manajemen Operasi yang hari ini akan mempresentasikan tentang manajemen inventory. Anggota kelompok kami ada Alia Dwi Anggreni dengan NIM 1705623001. Saya sendiri Nazona Junika Putri dengan NIM 1705623009. Kemudian Ananda Kaila Rizka Lina dengan NIM 1705623023. Lalu Alkana Raisya dengan NIM 1705623057. Kemudian ada Maulana Sabilillah dengan NIM 1705623071. Lalu ada Muhammad Purnomo Karim dengan NIM 1705623078 dan Kasit Nazara dengan NIM 121 121130039. Oke, yang pertama itu adalah konsep dasar dari manajemen inventory. Jadi, manajemen inventory adalah suatu kegiatan yang meliputi dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, dan pengendalian terhadap persediaan barang ataupun bahan dalam suatu perusahaan. Tujuan utama dari manajemen inventory adalah untuk menjaga ketersediaan barang agar dapat memenuhi permintaan pelanggan, sekaligus meminimalkan biaya yang terkait dengan penyimpanan dan pemesanan barang. Kemudian ada 4 fungsi dari persediaan sendiri. Yang pertama itu adalah menyediakan pilihan barang untuk mengantisipasi permintaan pelanggan dan memisahkan perusahaan dari fluktuasi permintaan tersebut. Yang kedua, untuk memisahkan berbagai bagian dari proses produksi. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengambil keuntungan dari diskon kuantitas. Dan yang terakhir adalah untuk melakukan lindung nilai terhadap inflasi dan perubahan harga. Nah, untuk mengakomodasi fungsi-fungsi tadi, terdapat 4 jenis persediaan. Yang pertama itu adalah persediaan bahan baku, di mana persediaan ini telah dibeli, tetapi belum diproses. Yang kedua, ada persediaan barang dalam proses atau work in process, di mana ini bahan baku yang telah alami perubahan, tetapi belum selesai. Kemudian ada MRO atau Maintenance or Repair or Operating, di mana ini persediaan dikhususkan untuk MRO. Jadi persediaan ini diperlukan buat menjaga mesin dan proses tetap produktif. Yang keempat adalah persediaan barang jadi, di mana ini adalah produk sudah diolah dan sudah jadi, hanya tinggal waktu untuk didistribusi. Oke, jadi selanjutnya ada the material flow cycle. Ini akan dijelaskan sedikit, di mana di sini ada bahan baku yaitu kayu yang gelondongan yang ingin diubah menjadi produk atau output. Jadi pertama itu ada input yaitu bahan baku gelondongan. Bahan bakunya itu adalah kayu gelondongan yang masuk ke dalam tahap proses produksi. Kemudian kayu tersebut akan memasuki proses inspeksi, di mana kayu tersebut dicek kualitasnya. Kemudian setelah melakukan proses inspeksi, kayu tersebut akan disimpan, kemudian akan masuk proses move time. Jadi kayu tersebut dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian kayu tersebut akan menunggu gilirannya untuk diproses oleh operator mesin. Setelah itu, operator mesin akan melakukan persiapan sebelum memulai proses produksi. Dan setelah sudah disiapkan oleh operator mesin, kayu tersebut diproses menjadi produk jadi atau kayu olahan yang nantinya akan menghasilkan output di mana produk menjadi suatu barang. Jadi dapat disimpulkan dari the material flow cycle ini bahwa most of the time that work is in process adalah 95% of the cycle time is non-productive time. Oke, selanjutnya adalah peran manajemen inventory dalam rantai pasok atau supply chain. Yang pertama itu adalah memenuhi permintaan pelanggan, di mana dengan mengolah persediaan dengan baik, perusahaan bisa memastikan bahwa produk yang dibutuhkan pelanggan itu selalu tersedia. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi operasional dengan
Ketika manajemen inventory-nya dilakukan secara efektif, hal ini bisa mengurangi biaya penyimpanan dan biaya kekurangan persediaan. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas layanan, yaitu dengan ketersediaan produk yang tepat waktu yang bisa meningkatkan kepuasan pelanggan dan juga reputasi perusahaan. Yang keempat adalah meminimalkan risiko kekurangan persediaan, yaitu dengan melakukan prediksi permintaan dengan akurat, perusahaan bisa menghindari kekurangan dari persediaan yang dapat mengganggu proses produksi ataupun penjualan. Yang kelima adalah meningkatkan koordinasi dalam rantai pasok, di mana manajemen inventory berintegrasi dengan sistem perencanaan produksi dan distribusi yang bisa meningkatkan koordinasi antara berbagai pihak dalam rantai pasok. Oke, kemudian kenapa sih penting manajemen inventory itu penting? Manajemen inventory sendiri menjadi penting bagi keberhasilan suatu perusahaan karena perusahaan bisa melakukan penghematan biaya. Tidak hanya itu, perusahaan juga bisa melakukan peningkatan dari segi profitabilitas atau keuntungan, kepuasan pelanggan, dan juga perusahaan dapat melakukan pengurangan risiko yang dapat terjadi kapan saja. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah Managing Inventory ABC Analysis. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa perusahaan yang besar itu memerlukan sebuah metode untuk mengatur inventaris yang dimilikinya. Salah satu caranya adalah dengan ABC Analysis. ABC Analysis ini adalah metode klasifikasi terhadap barang inventaris sebuah perusahaan yang ada menjadi 3 kelompok berdasarkan annual dollar volume. Nah, ABC analysis ini juga diketahui sebagai Pareto analysis. A vital few inventory represent a high percentage of total dollar inventory value. Artinya, beberapa barang inventaris yang vital itu merepresentasikan persentase yang tinggi terhadap total dollar inventory value atau biaya dari inventory itu sendiri. Nah, bisa dilihat di gambar yang ada di sini, kita bisa lihat kalau misalnya item A itu memiliki persentase annual dollar usage yang sangat tinggi, yaitu sebesar 80% dengan jumlah yang sangat sedikit, yaitu sekitar 15% dari keseluruhan inventaris. Sedangkan item B itu memiliki persentase annual dollar yang usage-nya yang cukup kecil atau sedang di sekitar 15% dengan persentase keseluruhan inventory-nya itu sekitar 30%. Selanjutnya itu ada item C, di mana si item sini menggunakan dolar sangat sedikit, yaitu sekitar 10% dari annual dollar usage, sedangkan banyaknya itu sekitar 55%. Nah, dari dari tabel ini, dari gambar ini, kita bisa simpulkan kalau misalnya barang A itu adalah very important items atau barang yang sangat penting. Sedangkan barang B itu adalah moderately important atau barang yang standar. Dan barang C adalah least important atau barang yang paling kurang penting di antara ketiganya. Nah, contoh barang A ini kita bisa asumsikan dalam sebuah perusahaan manufaktur untuk menyusun suatu kendaraan. Barang A ini adalah mesinnya, adalah biaya untuk membeli mesin yang sudah dirangkai menjadi satu, di mana dalam satuan mesin itu sendiri adalah menggunakan biaya yang sangat besar untuk jumlah yang sedikit. Sedangkan barang C ini bisa kita implikasikan sebagai skru atau baut yang digunakan untuk merakit kendaraan tersebut, di mana baut ini mengeluarkan biaya yang sedikit untuk membelinya, namun diperlukan dalam jumlah yang banyak seperti itu. Nah, selanjutnya ada ABC Guidelines atau penjelasan lebih lanjut tentang barang-barang yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pertama itu adalah item A. Nah, barang A merupakan jenis barang yang memiliki dollar value yang tinggi dengan persentase atau total barang yang biasanya kecil. Contohnya, 15% banyak barang dari keseluruhan jumlah inventaris menggunakan 70-80% penggunaan biaya per tahunnya, di mana hal itu menggunakan biaya yang cukup tinggi. Selanjutnya adalah item B. Nah, barang B ini adalah barang yang memiliki dollar value dan jumlah persentase total barang yang standar. Contohnya,
30% total barang yang ada di inventory itu menggunakan 15% sampai 25% penggunaan biaya per tahunnya. Nah, yang terakhir adalah item C, yang merupakan barang yang memiliki dollar value kecil dengan persentase total barang yang tinggi. Contohnya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, di sini ada 55% dari jumlah barang yang ada di inventory itu hanya menggunakan 5% penggunaan biaya dollar value-nya per tahun. Untuk menganalisis menggunakan ABC analysis ada beberapa langkah. Yang pertama adalah menghitung annual dollar value dengan mengkalikan unit cost dengan annual volume-nya. Selanjutnya adalah mengurutkan annual dollar value dari yang terbesar hingga yang terkecil, lalu menghitung total annual dollar value dari semua unit. Selanjutnya adalah menghitung persentase annual dollar value per unit, dan yang terakhir adalah menentukan kode ABC sesuai dengan ketentuan dari perusahaan. Nah, di sini ada salah satu contoh ABC analysis untuk chip manufacturer. Kita diberikan data yang pertama adalah item stock number atau nomor untuk penentuan itemnya. Contohnya ada barang dengan serial numbernya 10286, 11526, dan seterusnya sampai 10572. Yang kedua adalah percentage of number of item stock. Jadi dalam sebuah gudangnya itu masing-masing barang kita lihat di sini mengambil alih 10% dari kapasitas inventory. Jadi, dua item pertama itu 20%, tiga item selanjutnya adalah 30%, dan lima item selanjutnya adalah 50%. Selanjutnya, ada annual volume atau units adalah berapa banyak barang itu di stok dalam tahun, dalam bentuk unit ya. Contohnya, di sini ada barang nomor 10286 itu ada 1000 unit. Barang nomor 11526 ada 500 unit, hingga barang 10572 ada 250 unit, dan total semua barangnya adalah 8550 unit per tahun. Nah, selanjutnya kita dikasih tahu poin nomor 4, yaitu unit cost-nya, atau harga barang per unitnya, berarti per satu barangnya itu harganya berapa. Di sini kita lihat barang pertama dengan serial nomornya 10286 itu harganya $90 per satu barang. Barang kedua itu $154 per satu barang, sampai barang terakhir yang hanya 60 sen per satu barang, yaitu barang nomor 10572. Nah, di sini kalau misalnya kita melihat langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu kita mengambil annual volume dalam bentuk unitnya, dikalikan dengan unit cost, lalu kita akan mendapatkan annual dollar volume-nya. Nah, di sini annual volume unit 10286 adalah 1000, dan unit cost-nya $90, jadi kita dapat annual dollar volume-nya sebesar $90.000. Selanjutnya, jika sudah dihitung dari item stock number 1 sampai terakhir yang 10572, kita akan mendapatkan sebesar $232.057 yang merupakan jumlah dari semua annual dollar volume. Nah, setelah itu kita menentukan percentage dari annual dollar volume-nya. Nah, rumus percentage dari annual dollar volume itu annual dollar volume per item dibagi total annual dollar volume dikali dengan 100. Di sini kita ambil contoh yang item nomor 10286. Tadi sih kita sudah hitung annual dollar volume-nya itu sebesar $90.000 dibagi dengan jumlah dari annual dollar volume yaitu $232.057 dikali dengan 100%, yaitu 0,388 dikali 100% sama dengan 38,8%. Setelah dilakukan penghitungan semua item dengan cara yang sama, kita akan mendapatkan total percentage of annual dollar volume itu 100%.
Jadi penggunaan dari dollar volume-nya itu udah sampai 100%. Nah, setelah sudah sampai 100%, kita bisa lihat kalau misalnya 72% dari annual dollar volume itu digunakan untuk kelas A, 23%-nya untuk kelas B, dan 5%-nya untuk barang-barang di kelas C. Oke, selanjutnya adalah apa aja sih kriteria yang digunakan selain annual dollar volume. Dalam ABC analysis, kita juga bisa menggunakan metode ini untuk menentukan barang mana saja yang memiliki permasalahan pengiriman paling tinggi atau permasalahan kualitas yang paling tinggi, bahkan hingga harga unit yang tinggi. Nah, contoh, tadi kan sebelumnya udah dijelasin kalau misalnya ABC analysis itu digunakan sesuai dengan ketentuan yang ada di perusahaan. Nah, apa aja sih ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh perusahaan setelah melakukan ABC analysis? Yang pertama nih, ketika mengetahui jumlah barang dengan kelas A, perusahaan bisa lebih menekankan pengembangan pemasok barang untuk kelas A agar barangnya lebih berkualitas karena penggunaan biaya untuk inventarisnya lebih besar di kelas A, di barang-barang kelas A. Selanjutnya, kontrol inventaris fisik yang lebih ketat untuk barang kelas A. Misalnya, untuk barang kelas A memiliki rak tersendiri atau ruangan tersendiri yang dikhususkan untuk barang-barang yang mahal atau menggunakan dollar volume yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, perusahaan bisa membuat ketentuan agar inventory control itu lebih berhati-hati dalam memperkirakan barang A. Misalnya, untuk membeli barang A itu diperlukan setiap beberapa saat atau dan yang lain sebagainya. Mungkin itu saja untuk ABC analisis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya ada record accuracy. Jadi record accuracy ini adalah elemen penting dalam manajemen inventory seperti penjadwalan produksi dan pada akhirnya penjualan. Tanpa keakuratan ini, pengambilan keputusan operasional seperti pemesanan ulang, pengaturan jadwal produksi, atau pengiriman barang akan sulit dilakukan secara efisien. Jadi dalam record accuracy ini tuh ada dua sistem utama. Yang pertama ada sistem periodik, yang kedua adalah sistem perpetual. Boleh dilihat. Oke, untuk yang pertama ini ada sistem periodik. Jadi sistem periodik ini melibatkan pemeriksaan persediaan secara berkala untuk menentukan jumlah stok yang tersedia. Dan sistem ini tuh sering digunakan oleh biasanya pengecer kecil atau perusahaan yang menggunakan vendor untuk mengelola inventaris mereka atau vendor manage inventory. Kelemahan dari sistem ini tuh biasanya keterbatasan kontrol antara periode pemeriksaan. Jadi dalam jeda waktu antara pemeriksaan itu stoknya bisa habis atau kelebihan tanpa terdeteksi. Yang kedua ini kebutuhan untuk menyimpan stok tambahan. Untuk menghindari kekurangan stok, perusahaan seringkali menyimpan stok lebih banyak dari yang diperlukan, yang dapat meningkatkan biaya penyimpanan. Contohnya itu sebuah toko kelontong kecil yang menjual barang kebutuhan sehari-hari seperti beras, gula, dan minyak itu sering menggunakan sistem ini. Nah, jadi si pemilik toko ini tuh menghitung stok barang persediaan itu secara manual setiap akhir minggu untuk mengetahui jumlah barang yang tersisa. Nanti berdasarkan hasil hitungan tersebut itu, pemilik bisa memutuskan barang apa saja yang perlu dipesan ulang dari distributor. Boleh di next. Oke, jadi di sini juga ada to-do system. Jadi ini tuh variasi dari sistem periodik. Jadi dalam sistem ini tuh manajer toko menggunakan dua wadah dengan stok yang cukup untuk memenuhi permintaan selama waktu yang dibutuhkan untuk menerima pesanan baru. Jadi ketika satu wadah pertama habis,
maka pesanan baru akan dilakukan, sementara stok dari wadah kedua akan digunakan. Contohnya ini seperti sebuah apotek kecil yang menggunakan sistem dua kontainer untuk stok obat generik seperti paracetamol. Jadi kontainer yang pertama ini tuh sengaja dibuat untuk menyimpan stok untuk memenuhi permintaan harian selama 2 minggu. Nah, untuk kontainer kedua ini digunakan sebagai cadangan hingga pengiriman baru tiba. Ketika kontainer pertama habis, maka si apotek ini tuh segera memesan ulang ke distributor dan sementara sembari menunggu pengiriman, mereka menggunakan stok dari kontainer yang kedua. Baru next. Oke, sistem yang kedua ini ada sistem perpetual. Jadi sistem perpetual ini berbeda dengan sistem periodik. Jadi sistem perpetual ini tuh melacak penerimaan dan pengurangan stok secara kontinu. Penerimaan barang ini biasanya dicatat secara otomatis, misalnya menggunakan pemindai kode atau barcode di bagian penerimaan. Kemudian untuk pengeluaran barang ini dicatat ketika barang meninggalkan gudang atau melalui sistem POS atau point of sale di kasir pada toko retail. Nah, contohnya ini pada Indomaret atau Alfamaret yang menggunakan sistem perpetual dengan teknologi point of sale. Jadi ketika si pelanggan membeli barang, maka sistem POS ini tuh secara otomatis mengurangi jumlah stok di database. Jadi stok yang habis seperti susu atau roti itu dapat langsung terdeteksi sehingga manajer toko dapat melakukan pemesanan ulang sebelum stok benar-benar kosong. Juga dapat mengurangi risiko kelebihan stok pada barang yang memiliki masa kadaluarsa. Jadi next. Oke, untuk yang kedua ini ada cycle counting. Jadi cycle counting ini adalah sebuah metode audit berkelanjutan yang digunakan untuk memverifikasi keakuratan catatan persediaan suatu organisasi atau perusahaan. Nah, dalam metode ini tuh barang persediaan dihitung secara teratur berdasarkan klasifikasi ABC. Lalu catatan ini tuh diverifikasi dan ketidaksesuaiannya akan didokumentasikan dan penyebab ketidaksesuaiannya akan dianalisis untuk tindakan korektif. Cycle counting ini tuh didasarkan pada pendekatan ABC analisis, di mana persediaan diklasifikasikan berdasarkan nilai atau pentingnya suatu barang. Jadi next. Nah, ini contohnya bisa dilihat di e-booknya juga. Jadi ini tuh untuk mengetahui number of item counted per day-nya itu rumusnya quantity dibagi cycle counting per list. Nah, di contohnya ini tuh misalnya item kelas yang A itu kan quantity-nya 500. Nah, cycle counting per list-nya ini each month 20 working days. Jadi untuk mengetahui number of item counted per day-nya itu berarti 500 dibagi 20 sama dengan 25 per day-nya. Nah, jadi total keseluruhan ini si perusahaan sudah menghitung 77 items hasil body next. Sebelumnya keunggulan dari cycle counting ini tuh yang pertama menghilangkan kebutuhan untuk menghentikan produksi. Jadi perhitungan inventory fisik tahunan seringkali itu mengharuskan fasilitas berhenti beroperasi. Nah, jadi cycle counting ini tuh mengatasi masalah ini karena dilakukan setiap hari tanpa mengganggu operasionalnya. Yang kedua ini menghilangkan penyesuaian inventory tahunan. Jadi dengan audit yang dilakukan terus-menerus, maka tidak ada kebutuhan untuk penyesuaian besar-besaran yang sering terjadi pada inventaris tahunan. Yang ketiga, menggunakan tenaga terlatih. Jadi cycle counting ini tuh dilakukan oleh staf yang terlatih dengan meningkatkan keakuratan dan keandalan proses audit inventaris. Yang keempat, mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan. Jadi ketika ketidaksesuaian itu ditemukan, penyebabnya dapat segera dianalisis dan tindakan perbaikan dapat dilakukan seperti memperbaiki prosedur atau sistem pencatatan. Dan yang kelima ini mempertahankan catatan inventaris yang akurat. Nah, dengan mencatat secara berkala, perusahaan dapat terus mengetahui stok secara real time yang membantu pengambilan keputusan operasional seperti pemesanan ulang atau perencanaan produksi. Jadi next.
Oke, mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada permintaan independen dan permintaan bergantung. Dalam model pengendalian inventaris mengasumsikan bahwa permintaan untuk suatu barang bersifat independen atau bergantung pada permintaan barang lainnya. Nah, pada bab ini berfokus pada pengelolaan inventaris yang permintaannya bersifat independen. Berikut adalah contoh dari permintaan independen. Yang pertama itu ada biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan itu adalah biaya yang terkait dengan penyimpanan atau membawa inventaris dari waktu ke waktu seperti asuransi, staf tambahan, dan pembayaran bunga. Boleh dilihat contoh di tabel 12.1. Di sini ada contoh biaya penyimpanan. Boleh next. Kemudian yang kedua itu ada biaya pemesanan, di mana biaya pemesanan ini mencakup biaya persediaan, formulir, pemrosesan pesanan, pembelian, dukungan kerikal, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga di sini ada biaya penyiapan. Biaya penyiapan ini adalah biaya untuk menyiapkan mesin atau proses guna memproduksi pesanan. Biaya ini mencakup waktu dan tenaga kerja untuk membersihkan dan mengganti peralatan atau dukungan atau dudukan. Nah, dalam lingkungan manufaktur, biaya penyiapan sangat berkolerasi dengan waktu penyiapan. Penyiapan biasanya memerlukan sejumlah besar pekerjaan bahkan sebelum penyiapan benar-benar dilakukan di pusat kerja. Boleh next. Kemudian model inventaris untuk permintaan independen. Di sini ada 3 model inventaris yang membahas 2 pertanyaan penting. Nah, 2 pertanyaan penting ini adalah kapan memesan suatu barang dan kemudian berapa banyak barang yang harus dipesan. Nah, dalam model inventaris permintaan independen ini ada 3 model, yaitu model kuantitas pesanan ekonomi dasar atau EOQ, yang kedua itu model kuantitas pesanan produksi, dan yang ketiga itu ada model diskon kuantitas. Boleh next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita akan masuk ke model yang pertama dari Single Stage Inventory Control. Ini ada Economic Order Quantity atau EOQ model, di mana EOQ model ini merupakan model yang dirancang untuk membantu perusahaan untuk menentukan jumlah optimal barang yang harus dipesan setiap kali mereka tuh melakukan pengadaan. Nah, tujuan dari ini tuh untuk meminimalkan 2 komponen utama dalam biaya persediaan tahunan, di mana 2 komponen utama ini merupakan biaya pemesanan atau penyiapan atau biaya setup. Ini tuh biasanya biaya-biaya yang timbul setiap kali kita tuh melakukan pemesanan. Terus yang kedua, komponen yang kedua itu biaya penyimpanan atau biaya holding, di mana biaya ini tuh terkait dengan penyimpanan barang di gudang, seperti biaya sewa gudangnya, terus juga asuransi, dan juga termasuk kerugian akibat barang usang. Jadi si EOQ model ini tuh tujuannya untuk meminimalkan si 2 komponen utama ini. Jadi mencari titik keseimbangan terbaik antara kedua biaya tersebut sehingga perusahaannya itu nanti bisa lebih efisien dalam mengelola persediaannya. Lalu di sini ada EOQ assumption atau asumsi dari Economic Order Quantity Model, di mana yang pertama ini permintaan terhadap suatu barang diketahui cukup konstan dan independen dari keputusan terhadap barang lainnya. Jadi si EOQ ini mengasumsikan bahwa tingkat permintaan terhadap barang itu sifatnya stabil dan independen, sehingga perubahan keputusan pada suatu barang itu tidak mempengaruhi barang lainnya. Lalu yang kedua ada lead time, yaitu lead time itu merupakan waktu antara penempatan dan penerimaan pesanan barang. Jadi lead time itu waktu yang dibutuhkan antara pemesanan barang hingga barang tersebut itu tiba di gudang kita tuh berapa lama, itu disebutnya lead time. Lead time-nya itu diketahui dan juga konsisten. Jadi si EOQ ini tuh mengasumsikan lead time itu selalu tetap, sehingga waktu kedatangan barang itu dapat diprediksi dan juga akurat. Yang ketiga, itu penerimaan inventaris bersifat instan dan lengkap.
Dengan kata lain, inventaris dari pesanan itu tiba dalam satu batch pada satu waktu tertentu. Jadi nggak bertahap kayak misalkan kita mesen 500 ya nanti tuh datangnya bakal bersamaan 500 itu nggak kayak 100 dulu, 200 dulu dan seterusnya gitu nggak. Terus yang keempat itu ada diskon kuantitas tidak dimungkinkan. Jadi nggak ada diskon kuantitas dari model ini. Terus yang kelima itu hanya dua jenis biaya yang relevan seperti yang tadi kita sebutin bahwa dua jenis biaya ini tuh merupakan biaya setup dan juga biaya holding. Lalu yang terakhir asumsinya adalah kehabisan stok atau kekurangan stok itu bisa dapat kita hindari sepenuhnya jika pesanan dilakukan pada waktu yang tepat sehingga nantinya demand itu bakal kita penuhi. Lalu selanjutnya di sini ada uh, grafik dari asumsi ini. Jadi melalui asumsi-asumsi yang tadi sudah saya sebutkan, si EOQ ini tuh nantinya bakal memberikan uh, bakal mengakibatkan grafiknya sebagai berikut. Misalkan nih, uh, kita mesen 500 barang. Nah, semua barang itu nantinya tiba sekaligus 500. Jadi si uh, garis lurus ke atas yang kita lihat itu kita asumsikan sebagai ketika barang itu datang. Lalu garis yang ke bawah yang miring ke bawah itu kita asumsikan sebagai inventarisnya itu ketika terjual perlahan demi perlahan sehingga mencapai titik nol terus nantinya bakal kita pesan lagi kan inventarisnya itu. Jadi sehingga grafik ini tuh disebut grafik yang membentuk seperti gigi gergaji. Oke, bisa di next. Lalu di sini selanjutnya di slide 2 ada minimizing cost, di mana tujuan dari sebagian besar model inventaris itu untuk meminimalkan total biaya. Dengan asumsi yang baru saja diberikan, biaya yang signifikan adalah biaya penyiapan atau biaya setup-nya dan juga biaya penyimpanan atau biaya holding. Nah, yang pertama di sini ada grafik dari annual setup order cost, di mana seiring bertambahnya kuantitas pesanan, jumlah total pesanan yang dilakukan per tahun itu nantinya akan berkurang. Dengan demikian, seiring dengan meningkatnya jumlah pesanan tersebut, biaya penyiapan atau biaya pemesanan tahunannya juga akan berkurang. Seperti kita lihat kan, grafik ini menurun gitu ya. Terus di grafik yang kedua, ini grafik annual holding cost, di mana seiring dengan meningkatnya jumlah pesanan, biaya penyimpanan juga akan meningkat karena persediaan rata-rata yang lebih besar dapat dipertahankan. Nah, dapat kita lihat grafiknya itu kan naik ke atas ya, ke kanan. Lalu di grafik yang C ini atau grafik total cost, di mana pengurangan biaya penyimpanan atau penyiapan akan mengurangi kurva biaya total. Dari kesimpulan ketiga kurva ini, jadi pengurangan kurva biaya penyiapan itu nantinya bakal mengurangi jumlah pesanan yang optimal atau kita sebutnya sebagai ukuran lot. Selain itu, ukuran lot yang lebih kecil itu memiliki dampak positif pada kualitas dan juga fleksibilitas dari produksi. Bisa di next. Oke, yang selanjutnya di sini di slide ketiga, di sini ada rumus dari menghitung jumlah pesanan dan waktu antara pesanan yang kita asumsikan sebagai Q bintang. Nah, Q bintang ini merupakan jumlah unit optimal per pesanan atau IOQ-nya itu berapa. Terus di sini ada D yang merupakan permintaan tahunan dalam unit untuk inventory system atau demand-nya. Terus yang S ini ada biaya setup atau biaya ordering setiap pesanan. Yang H itu merupakan biaya holding atau biaya carrying per unit per tahun. Jadi untuk mencari IOQ-nya itu sama dengan akar 2 dikali demand dikali dengan biaya setup itu nantinya bakal dibagi dengan biaya holding. Nah, di sini kita ada contoh soal dari perusahaan Sharp yang merupakan perusahaan yang memasarkan jarum hipodermik ke rumah sakit. Jadi si Sharp ini tuh ingin mengurangi biaya inventarisnya dengan menentukan jumlah jarum hipodermik optimalnya itu berapa sih per pesanannya. Nah,
di sini diketahui bahwa permintaan tahunannya itu sebesar 1.000 unit atau kita asumsikan sebagai D atau demand. Lalu ada biaya penyiapan atau pemesanannya sebesar $10 per pesanan dan juga biaya penyimpanan per unit per tahun itu sebesar $0,50. Nah, lalu di sini seperti angka-angka yang sudah kita ketahui kita masukkan ke dalam rumus. Jadi IOQ itu sama dengan akar 2 dikali 1.000, ini kan tadi 1.000 ya, terus dikali dengan biaya setup-nya itu $10, lalu kita bagi dengan 0,50 yang dihasilkan akar 40.000 dan kita dapatkan IOQ-nya itu sebesar 200 unit. Bisa di next. Lalu selanjutnya di sini ada rumus dari menghitung biaya gabungan pemesanan dan juga biaya menghitung biaya gabungan pemesanan dan juga penyimpanan. Jadi kita cari expected number of order-nya yang kita asumsikan sebagai N itu berapa. Jadi rumusnya N sama dengan D atau demand dibagi dengan order quantity atau IOQ yang sudah kita ketahui dari soal sebelumnya. Lalu di sini ada rumus expected time between orders. Jadi kita asumsikan sebagai T sama dengan number of working days per year. Jadi berapa lama per tahunnya itu, berapa hari per tahun kerja dari perusahaan ini, terus dibagi dengan N yang sudah kita ketahui dari rumus yang atas itu. Nah, ini ada contoh soal, masih lanjutan dari contoh soal yang sebelumnya, di mana diketahui bahwa si perusahaan Sharp ini besaran hari kerja per tahunnya itu sebanyak 250 hari. Dan si Sharp ini tuh pengen mencari jumlah pesanannya dan waktu yang diharapkan antara pesanannya itu berapa. Nah, jadi dijawab bahwa N sama dengan demand dibagi dengan order quantity, di mana demand-nya seperti yang kita ketahui dari soal sebelumnya itu sebesar 1.000 kan. Terus si order quantity yang kita dapatkan dari soal sebelumnya itu sebesar 200. Nah, jadi N itu sama dengan 1.000 dibagi 200 yang kita dapatkan sebesar 5 order per tahun. Jadi per tahunnya si Sharp ini bakal ada 5 order. Terus T-nya atau waktu yang diharapkan antar pesanannya ini sama dengan number of working days per year, tadi sama dengan 250, dibagi dengan expected number of order atau N-nya tadi kan kita ketahui 5 order ya. Jadi 250 dibagi 5 sama dengan 50 hari antara ordernya. Oke, bisa di next. Oke, di sini ada menghitung kombinasi antara ordering dan juga holding. Jadi berapa sih total annual cost dari setup order cost dan juga holding cost. Di mana rumusnya itu total annual cost sama dengan demand dibagi dengan EOQ dikali setup ordernya ditambah dengan EOQ dibagi dengan 2 dikali dengan holding cost. Nah, di sini masih lanjutan dari soal yang sebelumnya. Jadi TC sama dengan demand-nya kan tadi 1.000, terus EOQ-nya dibagi 200, terus dikali dengan si setup cost-nya itu sebesar $10. Kita terus ditambah dengan EOQ-nya sebesar 200 dibagi dengan dibagi dengan 2 dikalikan dengan holding cost-nya sebesar $0,50. Nah, kita dapatkan sebesar si setup order cost-nya itu totalnya $50 ditambah dengan holding cost-nya $50, kita dapatkan hasil total annual cost-nya itu sebesar $100. Bisa di next. Baik, sekian penjelasan dari EOQ model. Mungkin untuk reorder point bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada reorder point.
yaitu tingkat persediaan memenuhi suatu barang, di mana perusahaan perlu melakukan pemesanan ulang untuk menghindari kehabisan stok. Jadi di order point ini seperti garis batas yang menandakan untuk melakukan pesanan baru. Setelah memutuskan berapa banyak barang yang dipesan, perusahaan juga harus melihat kapan waktu yang tepat untuk pemesanan kembali. Jadi model ini mengasumsikan bahwa perusahaan akan melakukan pemesanan ketika tingkat persediaan untuk barang tertentu mencapai nol dan bahwa perusahaan akan menerima barang yang dipesan dengan segera. Namun, waktu antara penempatan dan penerimaan pesanan yang disebut dengan lead time atau waktu pengiriman bisa sekitar beberapa jam atau lama sampai berbulan-bulan. Jadi dengan demikian, keputusan kapan harus memesan biasanya dinyatakan dalam bentuk pre-order point, yaitu tingkat persediaan di mana pesanan harus dilakukan. Kalau di next, selanjutnya ada grafik pre-order point. Jadi grafik tersebut itu menunjukkan model persediaan barang dengan sistem pemesanan ulang. Pada sumbu vertikalnya itu terdapat inventory unit, berarti tingkat persediaan dalam satuan, dan kemudian pada sumbu horizontalnya terdapat count days, berarti waktu dalam hari. Untuk grafik sendiri, Q itu adalah jumlah pesanan optimal. Dan untuk garis vertikal biru, ini menandakan titik pemesanan dengan titik pemesanan ulang yang ditandai pesanan harus dipesan kembali untuk menghindari kehabisan stok. Kemudian ada lead time, itu waktu tunggu dari saat pemesanan hingga barang tiba. Ditandai dengan lead time sama dengan L. Kemudian untuk resupply, itu pengisian kembali persediaan terjadi saat pesanan tiba. Ditandakan oleh garis merah yang miring. Kemudian slot itu yang pengiriman garis merah menunjukkan lagi penggunaan barang per hari. Slot atau unit per day sama dengan D. Jadi grafik ini menggambarkan bagaimana persediaan berkurang seiring waktu hingga mencapai titik pemesanan ulang. Kemudian diisi atau stok kembali setelah pesanan tiba. Jadi next. Selanjutnya sini ada rumus untuk reorder point sendiri. Pertama untuk samaan untuk reorder point mengasumsikan bahwa permintaan selama lead time dan lead time itu sendiri adalah konstan. Untuk rumusnya itu ROP sama dengan demand per day dikali lead time for new order in days. ROP sama dengan OTD kali L. Kemudian untuk yang reorder point dengan tambahan safety stock, menurut sedikit berbeda, yaitu ROP sama dengan expected demand during lead time ditambah safety stock. Nah, untuk menghitung demand per day atau permintaan harinya, itu D sama dengan D besar atau D dibagi number of working days in year. Nah, di next. Ini ada contoh dari perhitungan reorder point. Itu ada sebuah toko Apple yang memiliki permintaan APD untuk 8.000 iPhone per tahun. Perusahaan ini beroperasi selama 250 hari dalam setahun. Rata-rata, pengiriman pesanan membutuhkan waktu 3 hari kerja, namun pernah terjadi selama 4 hari. Ini toko tersebut ingin menghitung reorder point tanpa safety stock dan kemudian dengan safety stock selama 1 hari. Untuk pertama kita mencari demand per day-nya dulu, yaitu D sama dengan D dibagi number of working days in year, itu diketahui tadi permintaannya 80 iPhone per tahun dibagi dengan number working day in the year, itu 250 hari dalam setahun, kemudian menghasilkan 32 unit. Nah itu dihitung order point-nya, itu rumusnya D kali L. Jadi 32 unit per day dikali dengan waktu pengiriman pesanan, yaitu 3 hari kerja, sama dengan 96 unit. Kemudian jika dihitung dengan ada safety stock, menambah 1 days pada day-nya, yaitu menjadi 4 day. Jadi rumusnya diketahui ROP sama dengan D dikali L. Dimana tadi ditambahkan dengan 1 hari, jadi 4 day. Jadi 32 unit per day dikali per day, jadi 128 unit. Boleh di next. Next selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang production order quantity model.
Jadi model kuantitas pesanan produksi atau order quantity model adalah salah satu metode dalam pengelolaan persediaan yang digunakan untuk menentukan jumlah optimal barang yang harus diproduksi atau dipesan untuk meminimalkan biaya total. Model kuantitas pesanan produksi hanya dapat diterapkan pada dua situasi. Jadi metode production order quantity model ini adalah pengelolaan persediaan yang memang bertujuan untuk menentukan jumlah barang yang diproduksi dalam satu siklus, sehingga total biaya persediaan dapat diminimalkan. Model ini juga memperhitungkan situasi di mana produksi dilakukan secara bertahap, bukan sekaligus. Ini juga diterapin pada dua kondisi utama. Yang pertama, ketika persediaan mengalir atau menumpuk secara keberlanjutan selama waktu tertentu setelah pesanan dilakukan. Nah, pada kondisi ini tuh biasanya barang yang dipesan atau diproduksi nggak langsung tersedia sekaligus maupun sebaliknya. Barang juga biasanya diproduksi secara bertahap dalam batch, sehingga persediaannya tuh mengalir masuk ke gudang selama periode tertentu. Selama produksi berlangsung, tingkat persediaan meningkat secara perlahan seiring dengan selesainya barang yang diproduksi. Contoh situasinya tuh kayak sebuah pabrik nih memproduksi barang dalam jumlah besar, misalnya 1000 unit dalam satu siklus produksi, tetapi produksi membutuhkan waktu 10 hari. Nah, selama 10 hari tersebut, barang akan bertambah di gudang secara bertahap, misalnya 100 unit per hari. Jadi ini bisa bikin produksi bertahap, jadi memungkinkan perusahaan tidak langsung memenuhi gudang dengan barang jadi, sehingga kebutuhan ruang penyimpanan tuh lebih rendah. Jadi tuh model ini menghemat biaya penyimpanan karena stok bertambah secara perlahan sejalan dengan selesainya proses produksi. Dan yang kedua, ketika unit dihasilkan dan dijual secara bersamaan. Pada kondisi ini nih biasanya barang yang diproduksi langsung digunakan untuk memenuhi permintaan. Persediaan tidak menumpuk di gudang karena barang yang selesai diproduksi langsung dijual atau dikirimkan ke pelanggan. Jadi tuh produksi ini dilakukan untuk memenuhi permintaan yang bersamaan dengan proses produksi. Contoh situasinya tuh kayak sebuah perusahaan eh, catering menerima pesanan makanan dalam jumlah yang lumayan besar. Makanan tersebut diproduksi dan langsung dikirimkan ke pelanggan sehingga tidak ada stok makanan yang tertinggal di dapur. Jadi keunggulannya itu tidak memerlukan ruang penyimpanan karena barang yang diproduksi itu langsung dikonsumsi atau digunakan gitu. Nah, model ini juga cocok untuk barang dengan masa berlaku pendek atau yang cepat kadaluarsa gitulah. Next slide. Oke, rumus model kuantitas pesanan produksi. Atau production order quantity. Nah, ini adalah model ini menghitung jumlah optimal pesanan produksi menggunakan rumus tersebut. Yang teman-teman bisa lihat ya, ini rumusnya Q kuadrat sama dengan 2DS per H. Nah, D itu dilambangkan sebagai permintaan tahunan atau demand, sedangkan S adalah dilambangkan sebagai biaya pemesanan per pesanan atau stup cost, dan H dilambangkan sebagai biaya penyimpanan per unit atau per tahun atau bisa disebut juga sebagai holding cost. Next slide. Nah, untuk mendapatkan nilai ekonomi order quantity, biasa rumusnya tuh diisolasi lagi. Nah, tujuannya untuk menghitung secara langsung dengan rumus yang teman-teman bisa lihat di sini ya, ini rumusnya.
Jadi makna rumus economic order quantity itu adalah jumlah pesanan optimal yang meminimalkan total biaya penyimpanan dan pemesanan. Oke, next slide. Di sini ada asumsi-asumsi model production order quantity. Di mana yang pertama itu ada persediaan yang dihasilkan secara bertahap, bukan langsung. Yang kedua, tingkat permintaan atau konstan yang diketahui. Yang ketiga, tingkat produksi lebih besar dari tingkat permintaan. Yang keempat, tidak ada diskon kuantitas. Dan yang kelima, biaya penyiapan adalah biaya yang timbul setiap kali memulai proses produksi atau pemesanan. Nah, biaya ini untuk next slide. Oke, yang ketiga ini, untuk poin ketiga ini yaitu keuntungan penggunaan model production order quantity, di mana mengadaptasi produksi bertahap sehingga cocok untuk perusahaan manufaktur. Nah, model production order quantity ini dirancang untuk situasi di mana produksi dilakukan secara bertahap, bukan sekaligus. Hal ini sangat relevan untuk perusahaan manufaktur yang memiliki kapasitas produksi terbatas atau menghadapi kendala waktu dalam proses produksi. Terus yang kedua, ada meminimalkan jumlah total biaya atau penyimpanan dan biaya pemesanan. Model production order quantity ini bertujuan untuk menekan dua jenis biaya utama, yaitu biaya penyimpanan, di mana dikurangi dengan memastikan bahwa barang yang diproduksi secara bertahap, sehingga tidak terlalu banyak barang yang perlu disimpan dalam waktu lama. Dan kedua, ada biaya pemesanan atau stok. Itu biayanya dikurangi dengan menentukan jumlah optimal barang yang diproduksi setiap kali proses produksi dimulai. Yang ketiga, ada mempertimbangkan keseimbangan antara produksi dan permintaan. Nah, production order quantity ini dirancang untuk menyelaraskan kecepatan produksi dengan tingkat permintaan sehingga barang yang tersedia tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tanpa terjadi kekurangan atau kelebihan stok. Untuk poin yang keempat, di sini ada penerapan dalam dunia nyata. Jadi, implementasi production order quantity ini dalam dunia nyata, yang pertama itu cocok untuk sistem produksi yang memerlukan waktu proses. Eh, jadi udah banyak terjadi di industri manufaktur, barang tidak dapat diproduksi dalam jumlah besar sekaligus karena keterbatasan kapasitas, entah itu dari mesin atau kebutuhan akan proses bertahap. Jadi production order quantity ini membantu merencanakan pesanan optimal berdasarkan kapasitas dan produksi harian. Contoh implementasinya tuh kayak Contohnya tuh kayak industri otomotif. Jadi tuh sebuah pabrik mobil memproduksi bagian tertentu, misalnya kayak roda atau enggak mesin, secara bertahap. Jadi production order quantity ini membantu menentukan jumlah optimal suku cadang yang diproduksi setiap siklus agar sesuai dengan jadwal perakitan tanpa menumpuk terlalu banyak persediaan. Yang kedua, dapat digunakan pada situasi di mana barang diproduksi secara internal dan tidak segera tersedia dalam jumlah besar. Nah, jadi maksudnya tuh ketika perusahaan memproduksi barang secara internal, barang tidak langsung tersedia dalam jumlah yang besar karena proses produksi berlangsung bertahap. Jadi production order quantity ini dirancang untuk situasi ini nih, dengan memperhitungkan aliran barang masuk secara bertahap. Contoh mengimplementasikannya tuh kayak industri pakaian.
contohnya tuh sebuah pabrik tekstil memproduksi kain dalam jumlah tertentu setiap hari. Nah, production order quantity ini memastikan jumlah kain yang diproduksi seimbang dengan kebutuhan untuk proses selanjutnya, misalnya mulai dari pemotongan dan juga penjahitan gitu-gitulah. Oke, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Mungkin akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.